Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi nih kita di episode kedua dari Metos kali ini. Jadi teman-teman, di Metos kali ini tuh kita nggak hanya ngobrol singkat nih Kak ya, mengenai bagaimana sih seputar kedokteran, tapi kita juga akan membahas nih mengenai dari sisi mahasiswanya, dari dokter atau dosennya, atau bahkan segala macam yang terlibat nih dari dunia kedokteran itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita tuh akan sedikit nih mengulas nih tentang gimana sih salah satu organisasi yang ada di Fakultas Kedokteran UIN Malang, yaitu adalah HMPPD. Mungkin teman-teman juga penasaran gak sih, gimana sih organisasi yang ada di kedokteran itu, kayak apa aja sih? Kayak gimana sih tantangannya, gimana sih cara kita buat join organisasinya itu biar bisa balance nih sama akademik, kayak gitu-gitu. Oke, mungkin bersama dengan saya Tiara Yuwananda selaku host pada kali ini, dan tentunya nggak sendiri sih aku di sini. Aku temui juga sama ketua dari HMPPD periode tahun 2025. Ya, salam kenal Kak Salman. Ya. Beliau merupakan salah satu representatif dari suara mahasiswa di FK UIN Malang itu sendiri. Baik, mungkin bagaimana Kak sekarang? Apakah lagi sibuk atau kesibukannya ngapain? Ya, lebih tepatnya mencoba mencari kesibukan. Mencoba berkesibukan. Kita memang harus selalu berusaha untuk produktif agar meminimalisir sesuatu yang tidak berguna, begitu ya. Kalau kita produktif, itu kan kita berarti menggunakan sesuatu dengan outputnya itu kebermanfaatan, gitu kan. Jadi lebih banyak kita menghasilkan profit itu lebih baik. Itu kalau sebenarnya saya kesibukannya seperti itu. Ya, mungkin dari memang Kak, dari kuliah mungkin sama organisasi itu gimana? Apakah sama-sama kayak waduh bentrok? Iya, jadi memang sesuai dengan tuntutan dari profesi dokter. Nah, kebetulan kita masih mahasiswa dokter sih. Iya. Tapi harus mulai belajar dari sekarang, yaitu long life learner. Kita tuh seorang yang memang tiap hari harus dituntut untuk belajar. Salah satunya adalah manajemen waktu. Nah, di sini menurutku sebagai peluang dari aku buat bagaimana belajar manajemen waktu dengan sangat baik, karena memang kuliah di pendidikan dokter dan juga mengurus organisasi itu butuh bukan hanya waktu tapi juga emosi yang cukup banyak ya. Dan itulah salah satu peluang saya untuk belajar. Oke. Mungkin aku pengen tanya lebih lanjut sih Kak. Kayak Kakak ini kan sebagai ketua dari HMPPD ya, periode tahun 2025. Mungkin bisa dijelasin nggak sih Kak secara singkat HMPPD itu kayak gimana? Biar teman-teman yang lihat ini bisa tahu nih secara detail kayak HM itu kayak gimana sih, atau bahkan perannya HM di lingkup kedokteran itu gimana? Oke. Jadi secara deskripsinya dulu. Himpunan itu adalah organisasi intra kampus. Di mana di sini berperan sebagai eksekutif di lingkup program studi pendidikan dokter, gitu ya, eksekutif. Jadi kita menjalankan program kerja, bukan memantau. Nah, untuk tujuannya itu ngapain aja sih dari himpunan ini melakukan program kerja? Jadi kita tuh outputnya ada 3. Kita mengaspirasi, mewadahi aspirasi mahasiswa. Yang kedua itu kita mewadahi pengembangan mahasiswa. Yang ketiga itu adalah sarana untuk selain aspirasi dan pengembangan, itu sarana untuk sinergi antar mahasiswa. Jadi di sini juga sebagai tempat lah untuk antar mahasiswa nih saling berhubungan satu sama lain. Ya kalau misalkan satu angkatan enak ya, dia bisa hubungan setiap hari. Kalau antar angkatan, nah di sini tempatnya. Oke, nah pengembangan itu outputnya asasnya atau dasarnya jadi pengembangan itu tridharma perguruan tinggi. Jadi ada pendidikan, penelitian dan juga pengabdian, gitu ya. Itu sih kalau dari HMPPD. Nah, dalam menjalankan perannya HMPPD itu ada 7 divisi dan juga 2 badan semi otonom. Oke. Kan tadi udah dijelasin juga sama Kak Salma kan, ada proker gak sih Kak? Semisal proker, wah ini yang harus banget dijalanin nih sama HMPPD, proker utama istilahnya gitu. Iya. Ada gak sih Kak? Oh, ada. Pastinya ada ya. Jadi tadi yang paling diutamakan adalah pengembangan. Jadi kita memberikan wadah pengembangan bagi mahasiswa. Dengan dasarnya itu tridharma perguruan tinggi, pengabdian, penelitian dan juga pendidikan. Nah, jadi proker utama kita tuh adalah yang berafiliasi dengan 3 ini. Semua yang berkaitan dengan pendidikan mahasiswa, semua yang berkaitan dengan pengabdian mahasiswa, semua yang berkaitan dengan pendidikan mahasiswa, itulah program unggulan kami.
Gitu. Jadi ada banyak pastinya. Dan juga fokusnya ini terbagi ya. Kalau himpunan lebih banyak di pendidikannya, kalau untuk pengabdiannya ada di Badan Semioto kami itu Rasis Medical Team. Mungkin mungkin setelah ini ada episode tersendiri ya buat Boleh. PSO. Terus kemudian selain RMT atau Rasis Medical Team itu ada Kalvaria. Nah itu juga bergerak pada bidang penelitian. Jadi memang kita terbagi dan semua yang mendukung itu adalah program kerja kami. Kalau misalkan di KMPPD itu ada Demakolin, terus kemudian ada kayak gini nih Metox, bukan Metox ya, Amox nanti tepatnya. Itu kan nanti fokus buat pendidikan jenjang selanjutnya gitu, untuk mahasiswa PSPD gitu kan. Nah pengabdian itu ada di RMT, sirkumsisi, pelatihan, itu dilatih bagaimana kita mengimplementasikan skill yang kita dapat di kelas dan diaplikasikan ke masyarakat. Gitu. Nah, untuk Kalvaria ini ada penelitian, jadi memang karena ilmu kesehatan ini dia dinamis gitu ya, tiap hari itu berkembang, maka kita memang harus punya skill meneliti. Nah, Kalvaria memadai. Itu. Ya. Jadi kalau di Kalvaria programnya apa? Ya webinar. Webinar sesuai dengan namanya Kalva ya Pak, Ya. di penelitian. Betul. Ini kan Kak Salma juga nyinggung nih berbagai macam. Oh ada RMT, ada Kalvaria, di HM itu turunannya seperti itu. Nah pasti kan di dalamnya suatu acara itu kan Kak, itu ada orang-orang tersendiri kan, yang mana memegang tanggung jawab nih buat ngadain suatu kegiatan gitu. Mungkin aku pengen tanya nih Kak, gimana sih cara HMPPD supaya bisa menyambungkan relasi antara HMPPD dengan mahasiswanya sendiri. Kan kita ketahui juga sih Kak, kalau di tahunku, angkatanku sendiri itu ada 100 orang ya seangkatan, itu udah termasuk jauh lebih banyak ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Atau mungkin juga bagaimana sih HM buat bangun relasi nih sama para dokter atau dosen seperti itu. Ya, satu-satu dulu ya berarti ya, Iya, ke baik. mahasiswa dulu. Oke, kalau ke mahasiswa kita baginya ada yang proker dan non proker. Oke, ada proker dan itu juga nanti dibagi. Ada yang langsung dan tidak langsung. Gitu. Jadi kalau proker kita itu ada Medfam, di mana itu nanti ada grup dampingan itu dari angkatan atas, angkatan bawah, dan di situ ada LO-nya tersendiri setiap bulan. Jadi ada target capaiannya tiap bulan itu dari kakak dampingannya ke adik-adiknya itu seperti apa. Nah di situ kita juga menyerap semuanya, nggak cuma akademik ya. Akademik itu prioritas. Yeah. Akademik itu prioritas. Di situ harapannya adik tingkatnya bisa belajar dari kakak tingkatnya gimana mengatasi suatu masalah atau gimana ketika kita membahas suatu mata kuliah di kuliah. Itu utamanya. Tapi di situ kita juga menampung semisal masalah pribadi dari mahasiswa, itu menampung juga di situ. Itu yang secara proker. Oh iya, satu lagi ada kalau proker itu aku HMPPD. Ini yang proker yang tadi aku jelasin ada langsung dan tidak langsung. Yeah. Ini yang nggak langsung karena kalau menurut dari kita ya, mencurahkan isi hati itu nggak semudah itu gitu. Yes, bener Iya banget, kan? Iya. Harus sama orang terpercaya gitu kan. Iya bener. Nah di Harus sini hati-hati. yang aku HMPPD itu kita mewadainya bisa secara anonim gitu. Jadi aspirasinya kita tampung tanpa mengetahui siapa orang yang yang ngirim siapa? itu. Iya. Itu. Jadi kita tampung kayak gitu saran kritiknya dan nanti dikaji. Ini kan prokernya dari divisi Kastrat ya. Iya. Ada tim advokasi di situ, nanti dikaji sama tim advokasi. Ini solusinya bagaimana dan harus melibatkan pihak siapa aja untuk mengatasi satu masalah itu. Oke. Itu baru satu masalah. Baru satu. Waduh, kalau banyak gimana dia? Nah, Ah. itu memang harus luar biasa ya anggota. Luar biasa. Iya mesti. Nah, kalau secara langsung ini dan tidak formal ya, dari ngobrol setiap hari seperti ini kita pasti pantau iklim apa yang sedang terjadi di lingkungan PSPD ini. Ya. Dari tingkat kakak tingkatnya bagaimana, adik tingkatnya bagaimana, itu kita pantau terus iklimnya. Oke. Nah gitu, sambil pendekatan intrapersonal gitu kan. Ya. Kita ngobrol satu sama lain kayak gitu. Itu yang non formal sih. Yang kalau non formal itu kan pasti nggak terstruktur. Iya. Tapi harapannya kalau nggak struktur kayak gitu itu bisa lebih ngalir gitu. Iya, Kalau bener. lebih ngalir masalahnya juga lebih terbuka lagi gitu. Iya.
benar-benar. Itu yang dari mahasiswa. Iya. Kalau dari dosen selama ini, alhamdulillah kalau dari dosen itu kita dua arah gitu ya. Jadi memang dari dosen memberikan arahan dan juga kadang memantau langsung, dan semisal dari kita ya kita melaporkan dan juga melaporkan dan juga menginformasikan lah bahwasanya dari himpunan, dari organisasi, dari mahasiswa itu bagaimana sekarang dan butuh apa. Gitu. Dua arah, dan kita saling membantu di situ. Dari prodi itu butuh apa kita bantu, dari himpunan butuh apa dibantu sama prodi. Sama dosen. Jadi di sini tuh kayak peran dokter sama dosen tuh benar-benar terbuka nih kayaknya. Ya. Buat HMPPD tuh gimana Ya, nih dibantu itu sih gitu. luar biasanya di sini menurutku. Memang dosennya tuh benar-benar gemati gitu ya. Aduh, Iya, kuat. keren banget dosen-dosen FKIK. Oke, jadi Kak, aku pengen tahu nih, ada nggak sih momen-momen yang buat Kak Salma tuh, aduh, nggak bisa dijelasin dengan kata-kata, tapi emang bener-bener nancep banget di ingatan sampai saat ini? Oh gitu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya ada momen seperti itu, dan itu benar-benar kayak membuat semua kerja keras kita yang kita lakukan itu dianggap dan ada hasilnya. Salah satunya itu ketika sekarang kan prodi kita udah unggul nih. Iya. Udah unggul. Itu tidak lepas dari kayak salah satunya peran dari himpunan. Itu dimana memang kita diberi ruang di situ untuk berkontribusi dari dosen gitu kan. Dari dosen memberi ruang untuk kita berkontribusi entah dari segi akademik, eksternal atau apapun itu. Nah, itu yang membuat kita tuh kenangannya selalu ada lah di diri kita gitu. Karena kita punya kontribusi terhadap prodi. Nah, itu ada program kerja seperti Ansor. Ansor itu memang sinergis ya antara dosen dengan himpunan, antara dosen dengan mahasiswa, itu kita sinergis menyelesaikan atau melaksanakan program kerja ini secara baik gitu ya. Dan outputnya itu terhadap branding program studi pendidikan dokter itu memang bagus banget. Nah disitulah kayak momen-momen seperti itu nggak terlupakan. Salah satunya lagi itu ketika kemarin program studi kita unggul tuh, dari dosen langsung membuka ruang buat kita untuk berkembang lagi. Oke. Jadi setelah unggul itu ada tingkatannya lagi, kita go internasional. Waduh, naik level. Iya, naik level. Nah di situ kita langsung diberi ruang tuh. Oke, karena dari prodi ini kita udah unggul ya, untuk fokusnya kita ke go internasional gitu. Silakan dari himpunan membuat program kerja yang mulai diinisiasi lah, nggak harus langsung membuat, diinisiasi untuk membuat program kerja yang go internasional gitu. Dan ini sedang kita rancang. Jadi mohon doanya biar lancar. Iya, semoga lancar. Ini bisa disiplin gak sih Kak? Oh, udah usah. Jangan. Oh, jangan ya. Ada aja kalau udah jadi produknya. Waduh, semoga lancar dan Waduh, luar biasa nanti hasilnya. Oke, tadi kan Kak Solom udah nyinggung nih, waduh kayak ini suatu keberkahan juga nggak sih Kak? Bisa naik akreditasinya sampai unggul, itu suatu hal pencapaian yang luar biasa juga nggak sih? Ya, dan mungkin di balik itu semua pasti ada nggak sih namanya itu tantangan nih? Ya kan, semakin kita naik, tapi tantangan kayaknya juga semakin banyak nih. Ada nggak sih Kak tantangan yang menurut Kak Salaman ini, aduh ini benar-benar harus dikaji lagi nih dari HMPPD supaya tantangan ini kita jadikan suatu hal supaya lebih maju lagi kayak gitu. Jadi semakin tinggi sebuah parameter, itu harus semakin besar juga kekuatan kita. Iya betul ya. Nah jadi dalam rangka mengimbangi parameter itu juga sebuah tantangan pastinya. Dan itu suatu kehormatan ya, bisa ada tantangan buat kita dan yang tujuannya itu meningkatkan parameter kita. Itu. Nah salah satunya itu adalah dari kinerja mahasiswa program studi pendidikan dokter sebagai anggota himpunan. Itu pasti ada ada dorongannya tersendiri lah, ada tekanannya tersendiri untuk mencapai itu. Nah salah satunya kayak manajemen waktu itu pasti. Manajemen itu pasti. Jadi semakin tinggi parameter kita, program kerja yang kita laksanakan otomatis juga harus makin kreatif lagi, harus makin bagus lagi, meriah lagi gitu kan. Nah itu pastinya lebih menguras emosi dan juga waktu kita, itu pasti manajemen waktu. Terus kemudian outputnya, jadi
sebagai anggota himpunan pastinya semakin banyak yang kita kerjakan, semakin susah yang kita kerjakan, itu pasti harapannya juga semakin besar manfaat yang kita dapatkan kan kayak Iya, gitu. benar. Nah, jadi di sini yang masih menjadi masalah itu adalah output dari surat keterangan atau SK. Itu sebenarnya kita masih kurang lah kalau hanya sebagai SKKM itu. Iya. Nah, di situ harapannya di situ ada bukan eksklusivitas ya, tapi intinya di situ ada peningkatan insight-ment terhadap SK gitu. Jadi kalau dari berdasarkan studi banding kita dengan ormawa lain, itu SK-nya memang berpengaruh itu terhadap akademiknya di lingkungan dia sebagai mahasiswa, entah nanti berpengaruh terhadap yudisiumnya atau bagaimana. Nah, powernya sebagai SK himpunan ini harus ditingkatkan gitu. Biar value-nya nambah, kita semakin semangat kan. Nah, kayak gitu. Itu salah satunya. Terus kemudian birokrasi penjamin mutu. Jadi semakin tinggi tekanannya, semakin lama durasinya kita melakukan sebuah pekerjaan, itu juga semakin besar kemungkinan atau potensi kita untuk jenuh. Nah, disinilah harusnya ada peran dari seorang penjamin mutu. Dimana di situ dia terus menyemangatin, bagaimana dia nge-push gitu biar tetap semangat terus tuh bagaimana. Nah, itu sih kalau misalkan tantangannya dari situ. Kayak support sistemnya gitu. Iya, support system. Oke, mungkin udah lumayan banyak banget nih yang disampaikan sama Kak Salman. Mungkin ini untuk terakhirnya aku pengen tahu nih, mungkin Kak Salman ada saran maupun kesan maupun harapan nih buat HMPPD ke depannya itu gimana? Baik ya, aku pengen gimana terserah sih. Oke. Kepada anggota himpunan berarti. Boleh, monggo. Dari himpunan bisa, terserah Kak Salmannya sih, pengen gimana? Oh gitu. Iya. Harapan saya terhadap HMPPD untuk kedepannya pastinya semakin baik. Semakin baik itu pasti. Pasti. Dan juga himpunan ini bisa mengepakkan sayapnya lebih luas lagi. Amin. Harapannya tadi bukan hanya unggul, tapi kita juga go internasional. Nah, dan juga peran himpunan di sini atau peran organisasi itu bisa lebih meningkat lagi dalam lingkungan mahasiswa program studi pendidikan dokter, baik dalam support mahasiswa maupun sebagai wadah mahasiswa untuk berkembang. Itu sih harapan dari saya. Mungkin masih ada lagi nggak sih? Udah cukup aja. Mungkin bagi orang yang belum join nih. Buat yang belum join gimana? Ada kata-kata Kak? Bukan kata-kata sih. Gimana? Ya mau berpesan aja. Boleh. Bagi teman-teman yang belum join organisasi atau himpunan gitu ya. Ayo kita berkembang keluar dari zona nyaman. Yang kalian pikir organisasi itu tiap hari sibuk, nggak bisa pulang, banyak tugas, itu ketika organisasi tiap hari. Organisasi nggak seperti itu ya, kita ada waktunya untuk istirahat juga kok, kita juga ada untuk me time-nya. Jadi pemikiran seperti itu sebenarnya hanya berlaku untuk ketika dia diforsir terus ya dalam organisasi. Tapi kalau organisasinya itu bagus, maksudnya mempertimbangkan nggak hanya dari segi organisasi, tapi juga dari personal masing-masing anggota, itu pasti dipertimbangkan. Jadi nggak bakal lah dibuat sibuk tiap hari, itu nggak, pasti ada waktu meetingnya. Itu pasti. Jadi teman-teman yang belum join jangan salah, ayo join. Iya segera. Oke, cukup dari saya. Nah gitu sih teman-teman, tadi kan kita udah dengerin nih dari sosok ketua HMPPD periode tahun 2025. Udah memberikan hawa-hawa wawasan dan pencerahan gak sih Kak? Termasuk aku sendiri selaku baru join juga sih di HMPPD tuh, ternyata tuh HMPPD tuh luas banget ya ranahnya. Bahkan kita tuh sekarang ini malah udah go internasional ya Kak ya? Iya, inisiasi. Inisiasi. Pasti beberapa tahun ke depan banget itu udah banyak banget hal-hal yang berkembang lagi gitu. Mungkin dari teman-teman nih, jangan lupa juga saran dan juga pesan dari Kak Salman untuk join HMPPD.
Di sini kita tuh juga belajar nih yang namanya berorganisasi itu seperti apa. Karena kan kita sebagai nanti kedepannya waktu menjadi dokter, kita jangan lupa untuk sosialisasi ke masyarakat seperti itu. Mungkin terima kasih juga kepada Kak Salman Ya, yang udah sama-sama. menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan pastinya ya untuk datang ke sini dan memberikan insight baru nih bagi teman-teman semuanya yang nonton. Mungkin dari aku cukup sekian. Metalks, Real Talks, Real Growth. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.